Yang pertama self respect, ya kita tentunya kita sudah menentukan kita punya standar, kita sudah melakukan self respect kita lah. Kemudian dari situ kan kita upgrade kita punya diri sendiri ya. Gue sama Mary sih kita melakukan itu semua. Kita baca buku, kadang-kadang gue lihat ada buku yang memang kayaknya bisa kan tepat buat Mary, kadang-kadang gue beliin juga gitu loh. Terus juga kita tuh udah pernah hadirin seminar bareng-bareng. Kita juga pernah, kalau nggak salah, kita pernah seminar berapa kali ya nih, aku lupa. Sekali apa 2 kali gitu. Terus udah gitu, yang paling penting, self-upgrade yang kita lakukan adalah kita ke Fuse. Itu salah satu yang benar-benar kita upgrade ourselves, upgrade our marriage juga gitu. Nah, setelah kita udah upgrade diri kita, nah disitulah kita masuk ke dalam penyatuan karakter kita, dan itu membuat semuanya menjadi lebih mudah. So, kita sama-sama belajar. Nah, dari situ, setelah kita sudah menyatukan karakter kita belajar yang namanya apologize. Nah, sebenarnya kalau bicara apologize, for me, is sesuatu yang pernah gue lakukan. Yang bukan yang sulit lah istilahnya. Gue salah ya, gue say sorry gitu. Nah, for Mary, sebenarnya waktu dulu, pas gue lagi pacaran sama dia, Mary tuh udah sempat kasih ultimatum tuh ke gue. Ya kan, dia bilang, pokoknya aku nggak akan keluarin yang namanya statement sorry ya ke kamu, dia bilang gitu. Dulu awal pacaran. Nah, sebenarnya itu menjadi satu challenge buat gue. Gue bilang, one day lu pasti akan say sorry nih. Cuman itu menjadi satu challenge yang berat juga buat gue kan, sampai bertahun-tahun. Cuman akhirnya, berjalan waktu, sekarang Mary itu udah say sorry a lot. Dan gue bilang, ini salah satu big step juga buat hubungan kita. Ketika kita salah, ya kita say sorry gitu loh. Jadi as a couple, ketika kita berani untuk mengambil langkah untuk say sorry, itu menurut gue itu sangat step yang begitu besar. Makanya gue bilang Mary ini udah pertumbuhannya secara pribadi sih menurut gue sih udah luar biasa sih. Kemudian yang terakhir adalah forgive and forget. Nah, forgive and forget sebenarnya kan kalau kita bicara di masa kita zaman dulu pasti adalah ngelakuin hal-hal yang kayak stupid things lah. Kita ngelakuin kesalahan kan. Untuk bicara forgive and forget, dulu ada satu momen di mana gue nggak perlu cerita, story-nya cukup panjang. Si Mary itu sempat susah untuk memaafkan gue. Mungkin saat itu dia udah sempat maafin, tapi dia nggak bisa forget. Nah, itu yang membuat tuh memblocking Mary itu sama hubungan gue itu agak sulit buat bisa maju gitu loh. Entah suatu saat tuh tiba-tiba Mary bisa berubah. Dan setelah dia sudah forget, ya walaupun sekarang kadang-kadang kalau misalnya bring up that conversation, kita mengalihkan lah. Cuman setelah Mary udah forget seperti itu, hubungan kita jauh lebih better, guys. So, sebenarnya sharing topik yang last week itu adalah sebuah opening sebenarnya buat gue sharing di malam hari ini about embrace. Jadi ketika kita sudah belajar teori, kita praktekkan. So, sebenarnya bahan-bahan yang gue sharing ini, gue siapin semua, itu juga sebenarnya nampar balik gue juga gitu loh. Jadi ini semua tuh reminder buat kita semua. So, semoga topik malam ini bisa menjadi penguatan buat kita semua as a couple in Christ. So, gue ngajak kita semua, bukan hanya sebagai pendengar firman juga, tapi juga kita sama-sama menghidupinya dengan menjadi pelaku firman juga, guys. So, kita mulai ya dari kita bicara mengenai embrace. Embrace. Gue suka banget dengan kata-kata embrace ini. Entah kenapa, menurut gue embrace itu suatu kata yang sangat positif dan mempunyai arti yang luas. Nah, sekali lagi ya guys, kalau misalnya kalian mau unmute, mau komen, silakan. Menurut kalian apa sih arti dari embrace itu sendiri? Ada yang mau komen nggak kira-kira? Oke, embrace itu dalam bahasa Indonesia itu seperti kita merangkul, ya. Kita merangkul atau kita memeluk. Atau dengan kata lain yang bisa gue rangkul seperti menikmati semua yang ada di dalam rangkulan kita. Fully enjoy with everything that we have. Focus on it. Hari ini gue akan sharing bagaimana sih supaya kita bisa menjaga semua yang ada dalam rangkulan kita dan menikmati itu semua.
Kemudian poin-poin apa yang sering menghalangi kita untuk embrace everything that we have. Oke, gue akan cerita sedikit singkat mengenai apa yang gue alami mengenai embrace. As you guys know, gue punya family, little family. I have my wife, satu istri, ya cukup satu aja, dan satu anak. So before this pandemic happen, gue sama Mary tuh termasuk orang yang cukup sibuk ya. Jadi Mary punya kegiatan, dia juga kerja, gue juga kerja. Jadi bisa dibilang tuh weekdays itu kita bisa dibilang tuh jarang ketemu. Bukan jarang ketemu, nggak ada spend quality time yang bareng-bareng sampai cukup lama gitu. Pagi kita ketemu cuma sebentar, kemudian malam juga kadang-kadang gue punya activity sendiri, kadang-kadang gue ada basket, kadang-kadang gue ada meeting, dan sebagainya. Yang membuat tuh weekdays kita tuh kadang-kadang kita nggak punya banyak waktu gitu. Nah, makanya kalau bicara weekend itu kita udah benar-benar tuh harus spend time. Makanya kalau misalkan gue lagi di pas lagi weekend, terus misalkan gue punya acara yang lain, Mary biasa suka bete gitu. But yeah, well, so jadi pada saat before pandemic happen itu adalah kegiatan yang terjadi. Kemudian pandemic happen, so benar-benar kayak sesuatu tuh yang tidak terbiasa, benar nggak? So gue dari yang jarang ketemu di weekday, sekarang tuh almost every time gitu loh, 24 hours a day, 7 days a week, kita tuh benar-benar tuh melakukan aktivitas bareng-bareng. At the first, memang tuh nggak gampang. At the first. Dan itu not easy gitu loh. Dan rumah kita kan juga nggak ya agak sempit gitu kan. Dan kayak nggak ada room lagi, kayak nggak ada space lagi gitu. Kalau misalnya gue lagi kerja, kadang-kadang ada aja Best misalnya nanya sesuatu, atau kadang-kadang Mary bisa nanya sesuatu yang membuat tuh kadang-kadang tuh kayak gue tuh kayak nggak berasa ada space lagi gitu. Cuman beriring sejalan waktu, gue berasa makin ada joy. Gue mencoba melihat semua situasi yang ada, yang Tuhan mau gue lihat gitu loh. Nah, setelah gue benar-benar melihat, gue ngeliat ada kedekatan gue sama Best lebih erat lagi, Best bisa lebih manja lagi sama gue, lebih mandiri juga. Mary sendiri kalian juga tahu, ya kan, nggak perlu gue sebut lagi, tiba-tiba semua kreativitas keluar dilimpahkan ke masak gitu. Terus gue merasa, gila, gue merasa wow banget gitu loh. Not many people menurut gue tuh bisa ngerasain ini, benar nggak? Lagi pandemic begini, menurut gue tuh gue bisa ngerasain sukacita yang teramat besar. Ada aja yang tiba-tiba kasih sayang dengan memberikan makanan dari family, dari keluarga, ya kan, dari saudara-saudara, dari kalian gitu. Thanks to you guys. And gue bilang ini amazing banget. Nah, disinilah yang gue mau cerita makna dari sebuah embrace. Ya kan, gue lupa dengan rasa syukur yang Tuhan masih kasih buat gue. Orang-orang di sekitar gue yang juga menunjukkan kasih sayang begitu besar buat gue. Jadi embrace itu menurut gue pengertiannya seperti gue mencoba untuk menikmati semua yang ada di dalam rangkulan gue, bukan dengan mencoba melihat sesuatu yang lain yang mungkin akan sangat nikmat kalau ada di dalam rangkulan gue. Tetapi kenyataannya, tidak semua bisa gue rangkul. Tidak semua bisa gue embrace gitu loh. Tidak bisa semua gue rangkul. Jadi gue mencoba untuk menikmati apa yang ada di dalam rangkulan gue. You guys get my point? Gue kasih perumpamaan yang simpel seperti ini. Perumpamaan tentang buah. Ya, katakan begini, gue back to the nature ya. Katakan gue satu keluarga tuh tinggal di satu hutan. Ya, back to the nature. Gue tinggal di satu hutan, kemudian gue dan keluarga gue lagi kelaparan banget, sehingga gue sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, gue harus keluar untuk berburu. Pada saat gue berburu, gue menemukan satu buah yang begitu menarik, dan memang itu udah menjadi satu buah yang selalu kita konsumsi, kita makan gitu loh. Ya, warnanya, bentuknya, wanginya, itu buah yang biasa kita makan bareng-bareng dan kita udah tahu lah rasanya. Cukup besar buahnya, jadi buahnya itu gue cuma bisa bawa satu aja gitu loh, gue nggak bisa bawa 2 buah itu. Jadi cukup satu, itu bisa makan satu keluarga. Nah, katakan buah itu namanya buah wisdom. Nah, kemudian pada saat perjalanan gue pulang, gue ke-distract sama satu buah yang lain. Buah itu terlihat lebih menarik, lebih bagus, lebih indah, wanginya juga lebih wangi, ya kan? Tapi gue belum pernah cicipin ini buah.
katakan buah ini adalah buah distraction. Ya, secara kasat mata terlihat indah, menarik. Ya, sangat membuat gue tuh membuat temptation untuk gue bawa pulang. Tapi gue nggak bisa bawa buah distraction pulang juga karena cukup satu buah yang gue bisa bawa pulang. Artinya gue harus memilih. Yang artinya setelah gue pertimbangkan, gue memilih untuk bawa pulang buah wisdom. Ya kan? Kenapa? Karena gue nggak mau ambil resiko. Keluarga gue lagi kelaparan di rumah, dan gue juga nggak tahu rasanya si buah distraction seperti apa. Mungkin aja pahit, mungkin aja manis, mungkin aja asam, mungkin aja bahkan beracun. Kita nggak tahu. Makanya gue memilih untuk bawa buah wisdom untuk pulang, untuk gue kasih makan ke keluarga gue. Nah, dari cerita ini yang ingin gue gambarkan adalah, terkadang kita ke-distract dengan kenikmatan atau kebahagiaan segala sesuatu yang sebenarnya hanya kasat mata. Yang bahkan tuh sebenarnya tidak ada di dalam genggaman kita, tapi kita hanya melihat itu sesuatu baik, bagus. Ya kan? Padahal dengan buah wisdom yang kita bawa pulang, ya kan, kita sudah tahu rasa buah itu. Di situ ada rasa manisnya, rasa asamnya, yang membuat tuh sebenarnya rasa buah itu menjadi sempurna. Nah, kadang-kadang malah karena kita udah terlalu sering makan buah wisdom, kita lebih sering melihat rasa asamnya, merasakan rasa asamnya, bukan rasa manisnya. Seperti kecenderungan kita sebagai manusia ya guys, baik berteman, menikah, ya. Waktu di awal-awal, pasti biasanya kita berteman tuh karena kita melihat ada kecocokan, benar nggak? Kita melihat, wah ini orang kayaknya cocok nih sama gue nih, ya kan? Orangnya baik dan sebagainya. Sama pula ketika kita menikah, kita hanya melihat, oh ini orang tuh cocok nih, ya kan? Kayaknya cocok nih buat pasangan hidup gue nih. Nah, tapi ketika udah berjalan cukup lama, kenal udah lebih dalam, lebih dekat, kecenderungannya manusia adalah melihat lebih ke kejelekannya. Lebih fokus ke kejelekannya, sehingga membuat pertemanan tuh banyak yang berantem. Pernikahan juga banyak yang cerai. Am I right? Nah, maka dari itu, gue akan masuk membahas ke beberapa poin atau sifat-sifat yang berlawanan dengan embrace. Number 1. Ton, lu ada ini nggak, Ton? Sorry. Screen-nya ada nggak ya? Ada screen-nya, Ton? Bentar ya, bro. Oke, thank you, Ton. Dibuat ke presentasi, Ton, tolong. Oke, embrace. Beberapa sifat yang berlawanan embrace. Ya, number 1, itu adalah ekspektasi yang tidak realistik. Expectation beyond realistic. Kita buka satu ayat. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Boleh? Udit, tolong Udit baca satu ayat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jangan lupa di-unmute ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. ayat 8 sampai 9. Oke, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Tuhan. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu, dan jalanmu itu bukan jalanku. Cukup. Demikianlah firman Tuhan. Cukup. Benar, Cukup, thank you. Itu ada beberapa versi tuh lo baca. Hmm. Dan jadi dari ayat ini adalah gue udah pernah sharing juga ayat ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini penting guys, bahwa Tuhan itu telah merancangkan segala sesuatu untuk kita. Yang artinya dia juga telah menitipkan orang-orang dekat kita untuk menjadi dampak di dalam hidup kita. Ya, amin. So, semua orang, gue yakin lah, kita semua tuh pasti punya gambaran
kita mau pasangan kita seperti apa sih, ya kan? Tapi ternyata dikatakan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Artinya pasangan kita, pasangan sesuai dengan gambaran kita, belum tentu adalah sesuai dengan gambaran Tuhan. Jadi remember, Tuhan itu sudah menitipkan orang-orang di sekitar kita untuk memproses kita. Nah, konteks di sini yang gue mau bicara adalah spouse kita. Nah, cobalah kalian ngeliatlah, spouse kita benar-benar kalian lihat, benar nggak kalau misalkan karakter atau sifat spouse kita itu biasanya tuh bertolak belakang sama kita, atau kalian tuh saling melengkapi gitu. Gue nggak perlu sebut lagi pasangan-pasangan yang review sini ya. Yang paling gampang itu AB sama IP lah, ya kan? Itu udah jelas mereka tuh saling melengkapi banget gitu loh. Nah, jadi itu sedikit intermezzo. Nah, menyambung dengan apa yang gue cerita mengenai buah wisdom dan buah distraction. Tanpa kita sadari, buah-buah distraction selalu mendatangi hidup kita. Mungkin secara kasat mata tuh terlihat lebih menarik dibanding buah wisdom yang mempunyai bisa dibilang tuh kemasan tuh yang lebih oke, ya kan? Yang akhirnya kita berharap tuh sebuah wisdom yang kita punya, ya kan, adalah punya gambaran seperti buah distraction. Sama seperti hubungan kita as a couple, tanpa kita sadari, kita membuat suatu ekspektasi yang tidak realistis. Sudah jelas buah wisdom sama buah distraction itu dari pohon yang berbeda, ya kan? Nggak mungkin hasilnya sama. Jadi kita tidak bisa tuh mengharapkan buah wisdom yang kita miliki mempunyai tampilan yang sama seperti buah distraction. Bagaimana sih contohnya? Dulu kalau nggak salah si HPDT pernah singgung masalah ini. Yes? Doa. Oke. Good night, my boy. Nanti Dedi samperin ya. Ya. Oke, sorry distraction. Nah, waktu dulu HPDT pernah sharing masalah ini, pernah singgung masalah ini mengenai bagaimana tuh kita sebagai suami mengharapkan istri itu seperti mama kita, ya kan? Atau kita sebagai istri mengharapkan suami seperti papa kita, gitu loh. Yang mungkin kalau mama kita tuh bisa sayang, penuh kasih sayang, kemudian masaknya juga enak dan sebagainya gitu. Kita mengharapkan istri kita seperti itu. Sama pula sebagai istri kita mengharapkan, papanya penuh dengan kasih sayang gitu, memberikan kasih agape. Nah, ada juga mungkin yang nggak mau sifat karakter orang tuanya menjadi gambaran pasangan mereka. Itu ada juga. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tuh yang membuat menciptakan suatu ekspektasi yang tidak realistik, yang hanya akan memberikan dampak negatif di dalam pikiran kita. Seperti halnya gini deh, kita makan durian Lampung, ya kan? Kita lagi makan durian Lampung nih ya. Katakan kita lagi Lampung. Terus pada saat kita makan, kita berharap durian Lampungnya itu rasanya kayak durian Palunya Jenny, gitu kan. Ya jelas nggak bisa, ya kan. Begitu makan, ya pasti kecewa, ekspektasinya terlalu tinggi. Why not kita nikmatin aja dulu duriannya, kita makan, kita embrace, kita bersyukur, ya kan. Enjoy dulu, ya kan. Cari cara bagaimana tuh supaya si durian Lampung tuh bisa lebih enak rasanya. Mungkin mungkin ditanam di tanah yang lebih baik, ya kan, mengubah bibitnya di tempat lebih baik dan sebagainya. Seperti apa sih contohnya kayak kita sekarang tuh menyemplungkan diri kita atau pasangan kita di dalam community views ini. So remember guys, dari ayat Yesaya tadi bahwa Tuhan telah merancangkan segala sesuatu untuk kalian sesuai dengan gambarannya, bukan dengan gambaran kita. Nah, poin kedua yang sifatnya bertentangan dengan embrace adalah take it for granted. Si Anton, oke, thank you, Ton. Take it for granted. Ini yang biasa dulu tuh, si Mary tuh sering banget tuh singgung-singgung gue tuh masalah ini. Tapi sekarang udah enggak. Oke. Ton, boleh nggak bacain Lukas 16 ayat 10? Jangan lupa unmute, Ton. Dimakan gua. Oke. Apa? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Oke. Thank you, amin. Thank you, Ton.
Ini ayat menurut gue tuh powerful banget buat reminder kita semua untuk benar-benar setia dalam perkara-perkara kecil. In any situation, even di dalam lingkungan pekerjaan pun, ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, gue yakin tuh tanggung jawab kita akan diberikan perkara-perkara lebih besar. Nah, sekali lagi gue bicara di sini adalah konteks as a husband and wife. Ini juga menjadi reminder kuat buat kita akan setia akan perkara-perkara kecil dalam rumah tangga kita. Nah, menyambung ke dalam poin take it for granted. I tell you guys, it is not easy. Ya, I can tell you this. It's definitely not easy. Gue juga masih belajar sampai detik ini, dan gue rasa dari kebanyakan kalian juga masih belajar. Ya, memang sifat dasar manusia itu ketika sudah memiliki, ya, apalagi udah cukup lama, biasa tuh kurang menghargai gitu loh. Contoh simpel apa aja, seperti barang lah. The first one adalah barang. Contoh ini gue pakai MacBook gue, ini adalah the first MacBook yang gue punya nih. MacBook 2. Waktu pertama kali gue beli, gue cover ya kan, gue beli semua alat-alat yang dibutuhkan ya kan, dan setiap 2 minggu tuh biasa covernya gue buka, terus gue lap, gue bersihin gitu. Sekarang boro-boro gue lap, ya kan, covernya udah nggak ada sekarang, gitu loh. Nah, seperti halnya apalagi kayak pertemanan, ya kan, pada saat awal-awal biasa pertemanan melihat kecocokan, banyak hal yang positif, banyak kemiripan, ya kan, saling memuji dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan yang tadi gue singgung, ya kan, fokusnya bukan hal positif lagi, tetapi hal yang negatif. Nah, biasanya kalau para laki-laki, biasanya tuh kalau ribut tuh lebih langsung ngomong ya biasanya ya. Kalau misalkan udah nggak ketemu jalan keluar, biasanya mereka pukul-pukulan tuh ke laki-laki itu. Tapi, biasa para wanita, bahkan kadang-kadang laki-laki kayak gini juga sih. Berantem, tapi di depan orangnya tidak terlihat berantem. Ketemu kayak, "Hai beb, cipika-cipiki," ya kan. Begitu di belakang digosipin, ya kan. So, bertobatlah kalian yang masih kayak gitu. Ya cowok-cowok juga ada tuh kadang kayak gitu tuh. Nah, kemudian apalagi? Ya, kita masuk ke dalam pasangan. Seperti halnya berteman, begitu pula seperti pacaran atau pada saat kita menikah. Waktu dulu pas lagi menikah, kita bilang, "Oh, ini kayak cocok nih, ya kan, ini pasangan nih buat gue nih, ini kayaknya udah this is the one," gitu loh. Begitu udah married udah cukup lama, ketemu kejelek-jelekan dan sebagainya, curhat lagi ke orang lain. Bilangnya, "Kayak gue nggak cocok nih sama dia," gitu loh. Kan aneh, benar nggak? So, balik lagi, yang gue share di minggu lalu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. So, berapa banyak di antara kalian yang suka dikomplain sama pasangan kita? Biasanya istri sih, biasanya cenderung bilang kita take it for granted. Kayak istilahnya gini, waktu dulu, waktu pacaran, sering banget kan disinggung-singgung kalau misalkan pacaran tuh all out banget, ya kan, waktu ngejerin, ya kan, sampai kemana-mana, macet, ya kan, bawa makanan. Ya, well, I cannot deny that, perlakuan seperti ini memang, cenderung sikap take it for granted, gitu loh. Kita lupa betapa berharganya istri kita, betapa waktu dulu tuh kayak gue tuh benar-benar dibukakan mata untuk mengasihi istri kita sepenuhnya gitu loh. Sekarang banyak things yang udah dilakukan berdua, sekarang jadi perlakuan istimewa pun perlahan-lahan jadi memudar. So, ya gue rasa di sini husband udah pada nyengir-nyengir ya kan, istri udah mulai kasih muka sarkastik ke husband. Tapi ingat guys, para wife jangan happy dulu kalian. Kalian juga sebenarnya sama, tanpa disadarin kadang-kadang tuh kita sebagai wife tuh menunjukkan sikap take it for granted ke suami kita gitu loh. Contohnya apa sih? Kayak waktu dulu lah, semisal waktu kalian kalian lagi hanging out, lagi dating ya kan, kalian make up, dandan rapi-rapi dan sebagainya. Sekarang lagi pandemik seperti ini ya kan, make up pun mungkin udah males ya kan. Mungkin baju dipakai 2 hari ya kan, ngupil sembarangan ya kan, kentut sembarangan. Well, basically itu gua sih. Jadi contohin ya. Jadi punya manner yang bagus gitu loh, yang baik waktu dulu. Ya kan, waktu pas teleponan ngomong baik-baik. Nah, sekarang seperti udah nggak ada perhatian lagi, ya kan. Jadi so jangan judge your husband too fast about this. Remember about oneness character ya. Dan juga gue bicara di sini adalah bukan hanya di pernikahan aja, pertemanan juga sama, ya kan. Banyak teman udah kadang-kadang kita udah berasa mereka udah berkorban banyak buat kita. Kadang kita lupa gitu loh melihat sisi negatifnya aja. Jadi kadang-kadang tuh terlalu fokus dengan negatif aja. Kita lupa kalau sebenarnya itu adalah banyak hal yang ada rasa manisnya yang sebenarnya itu kita bisa
enjoy gitu. Nah, alright, kita masuk ke poin ketiga ya, yang bertentangan dengan nama embrace ya, comparative ya, membanding-bandingkan. Oke, kita buka satu ayat lagi di Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Tolong siapa ya? Chris deh, boleh Chris? Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4. Bentar. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Bukankah semua itu disebabkan oleh keinginan-keinginan kalian masing-masing yang saling berperang untuk menguasai dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lalu kamu iri hati kepada teman yang mempunyainya, sampai kamu siap melakukan apa saja untuk mendapatkan barang itu, seperti bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Karena inilah kamu tidak mendapatkan barang itu. Kamu lupa memintanya dari Allah dalam doa. Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Allah, tetapi dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah, karena kamu mau menggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri. Thank you, Chris. Oke. Mungkin Chris yang tadi itu versi yang ini ya, terjemahannya. Cuman kurang lebih maknanya sama. Jadi ayat ini tuh sebenarnya pada saat gue baca ayat itu benar-benar udah kayak nampar-nampar gue banget pas baca gitu loh. Bukan hanya permasalahan membanding-bandingkan aja yang ditegur dalam ayat ini, tapi juga janganlah kita hanya berdoa untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita aja. So, sifat yang membanding-bandingkan ini yang kecenderungan sifat manusia itu dari zaman dulu gitu loh. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari gereja zaman dulu sama gereja zaman sekarang itu isinya kurang lebih sama gitu loh. Banyak nasihat-nasihat mengenai jangan membanding-bandingkan. Kembali lagi ke perumpamaan buah wisdom dan buah distraction yang sudah gue singgung. Jadi buah wisdom yang sudah jelas enak dimakan ya, walaupun ada rasa ada manisnya, ada rasa asamnya. Cuman ya seperti hubungan suami istri lah. Terkadang tuh rasa asam dan rasa manisnya itu membuat menjadi perpaduan menjadi sempurna rasanya. Tetapi kadang-kadang kita tuh terdistract dengan buah distraction yang seakan-akan terlihat bagus, ya kan? Tapi tidak ada di rangkulan kita. Dan we will never know karena kita tidak pernah merasakan, hanya kasat mata aja kita lihat gitu loh. Contohnya seperti apa sih sebenarnya yang pengen gue sampaikan di sini? Contohnya seperti sosmed. Nah, sosmed ini contoh penting nih guys. Melihat pasangan yang sangat happy misalkan, ya kan? Kalian melihat, wah itu pasangan happy ya, maksudnya kok kayaknya mereka fine-fine aja ya, mereka tuh kayaknya ini itu, kenapa sih kita nggak kayak mereka dan sebagainya. Well guys, kita nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin pasangan itu udah melewati proses-proses yang Tuhan udah kasih buat mereka gitu loh. Mereka udah menajamkan satu sama lain gitu loh. Dan juga belum tentu pasangan itu se-happy itu. Mungkin pasangan itu hanya memperlihatkan luarnya saja. Ternyata di rumah tangganya itu nggak sebaik itu gitu loh. We never know guys about this. Makanya jangan fokus ke sesuatu itu yang tidak ada di dalam genggaman kita. Terus contoh apa lagi? Melihat kesuksesan suami orang, ya kan? Kita nggak tahu, mungkin di balik kesuksesan itu begitu besar perjuangan istrinya yang benar-benar menopang dia waktu saat itu, ya kan? Ya contohnya kayak bini gue lah ya, Mary ya kan, the best. Dia selalu mendukung gue dari gue nol, ya kan? Jadi kita juga nggak tahu gitu loh sebenarnya apa yang dia hadapi. Kita cuma bisa melihat, oh ini orang nih sukses gitu loh. Dan ada juga yang melihat istri orang lain lebih bagus ya kan, bisa masak ini itu segala. Kita juga nggak tahu, mungkin si istri ini lagi mencari penerimaan ya kan, dia lagi mencoba ya, mungkin waktu dulu dia struggling di zaman dulu dia dulu ya kan, betapa sulitnya waktu dia mendapatkan penerimaan dan sebagainya.
sebenarnya pengen gue sampaikan di sini adalah orang cenderung tuh tidak mau merasakan prosesnya, cuman ngelihat hasilnya, hasil akhirnya aja gitu loh. Jadi ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna, guys. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan kita. Dan yang gue mau sampaikan juga, bahwa berhati-hatilah dengan sosial media, karena sosial media itu sangat membunuh mental kita. Makanya, so please wisely choose whatever you want to see di sosmed, guys. Be careful. So guys, please be aware buat 3 sifat yang bertentangan dengan embrace ini. Ya, the first one, expectation beyond realistic. The second one, take it for granted. Number 3, comparative. Oke, gue akan lanjut di ayat, mungkin gue yang langsung baca biar cepat. Pengkhotbah 4, ayat 9-10. Pengkhotbah 4, ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, yang dimaksud why orang jatuh itu, yang dimaksud tuh kayak malangnya gitu loh. Malangnya orang yang jatuh tuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya istilahnya tuh kayak kesian deh lu sendirian gitu. Nah, Alkitab sendiri mengatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Gue bicara di sini sebenarnya konteksnya itu bukan karena kita couple aja, tapi untuk everything gitu loh. Karena berdua itu memang lebih baik dalam segala hal apapun. Di dalam pertemanan, pekerjaan, ya kan, di dalam lingkungan rumah, neighborhood, dan sebagainya. Nah, sebenarnya tapi kalau misalnya kita bicara pertemanan, atau kita bicara pekerjaan dan bisnis, itu gampang, ya kan. Lebih mudah lah. Kalau misalkan nggak cocok, ya kan, langsung putus kontrak, ya kan. Anggap aja itu proses yang Tuhan pakai buat kita. Tapi bagaimana kalau kita bicara pernikahan? Ya kan, nggak akan mudah buat kita tuh, yaudah nggak cocok, langsung bubar, nggak bisa, ya kan. Nah, makanya kita bahas sedikit mengenai pernikahan. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian covenant. Covenant itu perjanjian yang tidak yang diikat, ya, dan tidak bisa diikat itu sendiri tanpa pengorbanan. Yang artinya kita harus siap berkorban untuk pernikahan kita. Dan pengorbanan itu adalah bentuk kasih. Kita tidak bisa mengasihi tanpa berkorban. Begitu pula sebaliknya. Kita juga tidak akan bisa berkorban tanpa mengasihi. Yang artinya, kita tidak bisa mengikat perjanjian atau covenant dengan tanpa pengorbanan. Yang artinya juga, saat 2 orang yang siap menikah, ya 2 orang tersebut siap berkorban untuk segala-galanya. Ya kan? Mau pasangan kita langsing kayak, nggak langsing kayak, masih berambut atau tidak, istilahnya gitulah. Tanpa kita sadari pun, banyak di antara kita di dalam pernikahan itu dijalankan bukan dengan covenant, ya, tapi dengan kontrak. Ya, seperti kontrak seperti apa? Kayak kontrak bisnis gitu loh. Lu achieve sesuatu, dapat reward. Lu nggak achieve, dapat punishment. Kayak gitu. Bahasa lainnya di pernikahan kayak gini. Kalau kamu begini, aku begini. Kalau kamu nggak begitu, aku nggak begitu. Ya kan? Terlalu banyak syarat gitu loh. Padahal kita sambungkan ini semua yang artinya pernikahan adalah sesuatu perjanjian covenant. Dan harus ada sacrifice dan sama dengan love. So, pernikahan itu sendiri adalah unconditional decision, keputusan tanpa syarat atau berjanji dengan tanpa syarat. Dengan kata lain, pernikahan adalah love. So guys, gue bilang kemanapun kalian mau pergi, kemanapun kalian mau berteman, bergaul di luar sana, remember, orang yang seharusnya menjadi supporter number 1 kita, hanya pasangan kita. So wherever we go, whatever we do, orang yang akan paling setia dengan kita adalah pasangan kita sendiri. Tuhan akan pakai the ugly, the good things untuk membentuk kita. Hal kekecewaan, pengkhianatan is part of the process. So I encourage you guys benar-benar menjadi pribadi yang saling respect dan juga embrace the positive things di dalam kehidupan kita, mengucapkan rasa syukur juga. Nah, seperti gambar yang tadi nih. Sorry. Ton, ada gambar yang tadi yang pegangan tangan tuh tadi. Sorry. Nah. Gambar ini guys, bagian pegangan tangan yang atas kan. Maybe kalian sudah berasa lelah untuk holding hands ya kan, sampai cuman kelingking sama kelingking doang ya kan.
berasa udah mau hampir lepas, ya kan. Nah, ketika udah mau hampir lepas, remember, buat embrace everything we have lagi, langsung segera holding tight your spouse hand, seperti gambar di bawahnya. So guys, itu aja sharing dari gua. I'm gonna end with the verse dari Kolose 3 ayat 23. Gue yang bacain aja biar cepet. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So, kita berbuat baik dengan pasangan kalian masing-masing, perbuatlah dengan segenap hati kalian. Seperti kalian berbuat untuk Tuhan kita. Karena kalau kita berbuat baik, trust me, surga tidak akan berhutang. Amin. God bless you all. Thank you.